Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2213 sampai bab 2216. Tapi Chen Feifei adalah seorang gadis. Ye Chong berkata begitu. Chen Feifei tidak bisa buru-buru pergi ke rumah Ye Chong. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan sedikit kecewa. Dia diam-diam mengutuk Ye Chong sebagai orang bodoh. Ketika Sun Tian mendengar ini, dia tiba-tiba tampak tercerahkan dan mencibir. Haha, ternyata dia sedang membual. Bilang dia punya villa. Lalu kalau orang lain mau pergi, dia pakai alasan sudah terlambat. Apa kamu masih mencoba menipuku dengan tipuan seperti ini? Sun Tian berpikir sendiri. Kemudian, Sun Tian memutar matanya dan berkata, Ye Chong, aku tidak menyangka kamu tinggal di villa. Hanya saja, kami teman sekelas tidak mampu tinggal di villa. Aku tidak menyangka kamu akan tinggal di villa. Tinggal di villa, kata Chen Kai sambil tersenyum. Sun Tian melanjutkan, Ye Chong, ini masih pagi, kenapa kamu tidak mengajak kami melihat villamu? Ini juga akan memberi kami pengalaman yang panjang. Ya, keluarga kami miskin. Dan kami belum pernah melihat villa yang luar biasa. Sepertinya, Ye Chong, kamu sangat kuat sehingga jika kamu bisa tinggal di villa, kamu harus mengizinkan kami berkunjung, kata Chen Kai. Meskipun Sun Tian dan Chen Kai berbicara, sepertinya mereka memuji Ye Chong. Namun, semua orang bisa melihat bahwa kedua orang ini masih bertekad untuk melawan Ye Chong. Faktanya, siswa lain di kelas tidak terlalu mempercayai Ye Chong. Termasuk Chen Feifei, mereka juga meragukan Ye Chong. Dia secara alami percaya pada kekuatan Ye Chong. Namun, Ye Chong masih baru di sini. Bagaimana dia bisa membeli villa padahal dia bahkan tidak punya mobil di sini? Jadi Chen Feifei juga merasa bahwa Ye Chong lah yang melakukan kesalahan. Namun, mentalitas Chen Feifei benar-benar berbeda dari mentalitas beberapa orang lainnya. Chen Feifei ingin membantu Ye Chong mendapatkan kompensasi. Jadi, Chen Feifei berkata, teman sekelas Ye, jika kamu tidak keberatan, sebaiknya aku kembali ke sekolah dan mencuci pakaianku besok. Saat ini, Chen Yaoyao berkata, tidak, Feifei, pakaianmu hanya bisa segera dicuci. Jika kamu menaruhnya sampai besok, pakaian itu tidak akan keluar. Benar, jadi menurutku lebih baik pergi melihatnya. Dan kecantikan Universitas Chen kami juga nyaman untuk mencuci pakaian. Chen Kai menyela. Faktanya, Chen Yaoyao tidak ingin Ye Chong membodohi dirinya sendiri. Dia hanya ingin tahu apakah Ye Chong benar-benar punya villa. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Ye Chong berbohong, jangan ungkapkan dia. Maka hanya wajah Ye Chong yang hilang, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Chen Yaoyao ingin pergi dan melihat-lihat. Lupakan, Chen Feifei berkata, tidak nyaman untuk pergi sekarang. Apa gunanya? Sun Tian berkata sambil tersenyum, saya punya mobil dan saya akan mengantarmu ke sana. Bukankah itu cukup? Selain itu, semuanya kita semua ingin melihat villa Ye Chong. Bukan, teman sekelas. Chen Kai memimpin dalam membuat keributan, tapi sayangnya tidak ada yang mau berbicara dengannya. Tidak ada yang menyatakan kesediaannya untuk pergi dan melihat-lihat, dan tentu saja, tidak ada yang menyatakan keengganannya. Haha, Ye Chong, kecuali kamu bercanda, jadi kamu tidak berani. Apakah kamu menggoda kecantikan Universitas Chen kami? Kamu tidak punya villa sama sekali, Sun Tian melanjutkan. Ya, Saudara Tian, pikirkanlah, Ye Chong baru saja tiba di kota Hong Kong belum lama ini, bagaimana dia bisa memiliki villa? Jadi ku bilang mari kita beri wajah pada Ye Chong, kata Chen Kai sambil tersenyum.
Sun Tian dan Chen Kai menyerang Ye Chong secara bersamaan, yang membuat semua orang bingung. Jelas sekali kedua pria itu gila, baru saja. Bahkan rantai emas besar pun takut pada Ye Chong. Sekarang Sun Tian benar-benar berani meneriaki Ye Chong. Sun Tian jelas diliputi rasa cemburu dan marah, jadi dia sangat ingin mempermalukan Ye Chong. Jika ini bisa dimengerti, maka Chen Kai benar-benar sakit jiwa. Tampaknya Chen Kai benar-benar ingin membantu Sun Tian dan mempermalukan Ye Chong. Saya tidak tahu apakah dia berpikir dalam benaknya bahwa Sun Tian masih bisa mengalahkan Ye Chong sekarang. Sebagai perbandingan, Zi Qiao dan Mei Jia jauh lebih pintar dan tidak lagi bergabung dengan Sun Tian dan yang lainnya dalam melawan Ye Chong. Siswa lain di sekitarnya tidak menertawakan Ye Chong bersama Chen Kai saat ini. Sebaliknya, mereka semua memandang dengan mata dingin. Bagaimanapun, kini telah terbukti bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa, dan orang biasa tidak mampu memprovokasi dia. Faktanya, Ye Chong bisa melihat sekilas pikiran Sun Tian dan Chen Kai. Namun, Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikannya. Chen Feifei sedikit khawatir dan diam-diam bertanya pada Ye Chong, "Guru Ye, apakah Anda benar-benar memiliki villa?" Secara pribadi, Chen Feifei masih memanggilnya Guru Ye. Ye Chong mengangguk, tersenyum pada Chen Feifei, dan berkata, "Tentu saja." Ketika Chen Feifei melihat apa yang dikatakan Ye Chong, dia percaya pada Ye Chong. Dia mendengus dan berkata, "Oke, teman sekelas Ye, ayo pergi dan lihat, agar beberapa orang bisa tutup mulut." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Tampaknya Chen Feifei sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk menang. Ketika Sun Tian dan Chen Kai melihat Chen Feifei mengatakan hal yang sama, mereka sangat gembira. Sepertinya kali ini Ye Chong juga sedang menunggangi seekor harimau. Bahkan Chen Feifei mengatakan ini, jadi Ye Chong pasti tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sun Tian sangat senang dan berkata dengan bangga, "Oke, kalau begitu, Ye Chong tidak punya mobil, jadi kenapa tidak ambil mobilku saja dan pergi bersama?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Sun Tian, kamu benar-benar baik." Ye Chong ada sesuatu dalam kata-katanya, dan Sun Tian tidak marah. Jadi, Sun Tian langsung menyarankan, "Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat bersama semua teman sekelas kita, lalu kembali bersama ketika waktunya tiba." Semua orang setuju, "Iya, yuk kita lihat juga. Aku juga ingin mengamati seperti apa villa itu." Tapi tidak, aku belum pernah melihat villa sebelumnya seumur hidupku. "Hei, ayo pergi bersama." Melihat kedua belah pihak sudah mencapai kesimpulan, banyak siswa yang mulai mengutarakan pendapatnya. Chen Kai dan Sun Tian tentu saja senang melihat begitu banyak orang datang untuk menonton, yang berarti Ye Chong akan segera dipermalukan di depan lebih banyak orang. Ye Chong acuh tak acuh dan hanya mengangkat bahu. Sambil berbincang, beberapa sopir sudah bergegas mendekat. Setelah itu, semua orang masuk ke dalam mobil. "Silakan masuk ke dalam mobil," kata Sun Tian sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, karena kamu sangat baik, maka aku tidak peduli menamparkan wajahmu lagi." Dengan itu, Ye Chong dan Chen Feifei masuk ke mobil Sun Tian, dan Sun Tian duduk di kursi penumpang, dikemudikan oleh seorang pengemudi. Chen Yao dan Chen Kai mengendarai mobil lain, membawa Mei Jia dan Zi Qiao bersama mereka. Siswa lain juga menemukan sopir mereka sendiri untuk mengemudi, dan mereka semua pergi ke villa Ye Chong. Ye Chong memberi Sun Tian alamat villanya. Setelah Sun Tian mengetahui alamat villa itu, dia mencibir. Karena alamat di mana villa Ye Chong berada tidak jauh dari sini, dan Sun Tian tahu bahwa harga villa di sana sangat tinggi, bahkan di tempat seperti kota Hong Kong yang tanahnya mahal itu termasuk yang tertinggi. Bisa memiliki villa di sana sungguh di luar imajinasi Sun Tian. Melihat Ye Chong, dia bahkan tidak punya mobil, bagaimana dia bisa punya villa di sana?
Meskipun Sun Tian telah mengekspos Ye Chong di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apapun. Hari ini dia rela membuang-buang uang gas dan menyeret Ye Chong. Kali ini dia harus mengungkap kebohongan Ye Chong secara langsung agar dia benar-benar malu. Sun Tian melaju di depan, diikuti oleh 7 atau 8 mobil, seperti konvoi, menuju ke area di mana villa Ye Chong berada. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit berkendara ke sana. Tempat itu bernama Volga Manor, dan konvoi telah sampai di gerbang. Merupakan rumah bangsawan besar yang terbuka dan indah, seluas ribuan hektar, dengan pepohonan hijau, pemandangan indah, bahkan pemandangan alam seperti puncak gunung dan danau. Di dalam manor, terdapat lebih dari selusin villa yang tersebar di seluruh manor. Saat ini hari sudah malam, hari sudah gelap, pintu manor diterangi dengan lampu-lampu yang bersinar, sangat indah, dan dirancang oleh senimannya sendiri. Semua orang berkendara ke manor dan melaju lebih dalam di sepanjang jalan yang ditumbuhi pepohonan. Sepanjang perjalanan terlihat fasilitas penunjang yang ada di dalam manor ini sangat lengkap, antara lain sekolah, rumah sakit, supermarket, pusat perbelanjaan, sarana rekreasi, dan hal ini pula yang menjelaskan mengapa harga rumah di sini begitu tinggi. Untuk tinggal di sini tidak cukup hanya memiliki uang. Selain memiliki uang, Anda juga harus memiliki status dan kekuasaan tertentu untuk tinggal di sini. Sun Tian bahkan lebih yakin pernyataan Ye Chong bahwa dia tinggal di sini hanyalah mimpi. Saat dia mengemudi, tanpa sadar sudut mulutnya terangkat ke atas. Sepertinya saya pernah melihat adegan itu beberapa waktu lalu, adegan memalukan ketika Ye Chong mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak punya villa di sini. Memikirkan hal ini, Sun Tian merasa senang, kemudian dia merasa kehilangan kesabaran dan dengan cepat berpura-pura batuk 2 kali. Menurut alamat yang diberikan oleh Ye Chong, Sun Tian dan yang lainnya melaju di jalan raya dan segera tiba di pintu 16 villa. Di manor ini, Anda bisa melihat dari kejauhan lampu-lampu di villa lain sedang menyala. Yang ada hanya villa ini, gelap dan tidak berpenghuni. Sesampainya di sini, Sun Tian membiarkan pengemudi memarkir mobilnya di depan pintu 16 villa, tersenyum, lalu keluar dari mobil. Mobil-mobil yang mengikuti Sun Tian juga berhenti satu demi satu. Tak lama kemudian, semua siswa keluar dari mobil. Terlepas dari ada atau tidaknya villa Ye Chong, pemandangan indah di sekitarnya tetap terlihat sangat indah meski di malam hari. Semua siswa tercengang dan kagum, berpikir, senang rasanya punya uang. Setelah itu, semua orang berkumpul, dan Li Baichao serta Lin Feifei juga datang. Li Baichao berkata kepada Ye Chong, "Bos, rumah seindah ini benar-benar milikmu." Ye Chong mengangguk. Sun Tian, Chen Kai, Zi Qiao dan lainnya juga berkumpul. Sun Tian terkekeh, "Ye Chong, kamu masih tidak mengatakan bahwa villa ini milikmu, kan? Apakah sekarang seperti ini?" "Tentu saja. Milikku," kata Ye Chong. "Haha, oke. Aku ingin tahu apakah kita bisa diajak jalan-jalan. Aku belum pernah melihat villa yang begitu indah." Sun Tian menyeringai. Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Coba lihat saja jika kamu mau." Lalu, dia hendak membuka pintu. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak pernah meminta kunci pintu villa kepada Huang Zi. Meskipun villa ini memiliki fungsi pengenalan sidik jari, Ye Chong belum mengaturnya, jadi tentu saja sidik jarinya tidak dapat membuka pintu. Sekarang memalukan, Sun Tian melihat sekilas keraguan-raguan Ye Chong, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Apa, Ye Chong? Apakah kamu tidak masuk? Apakah kamu tidak ingin mengajak kami berkunjung? Kamu tidak akan bisa membukanya pintunya, kan?" Sun Tian sengaja berkata keras. Ye Chong berkata, "Kuncinya bukan pada saya." Pada saat ini, Sun Tian tertawa, "Haha, saya tahu Anda bisa mengatakan hal seperti itu, saya belum pernah melihat orang yang berbicara keras seperti Anda."
Iya teman sekelas Ye Chong. Ternyata ini villamu, kamu tidak bisa masuk tanpa kuncinya. Hahaha, Chen Kai tersenyum liar. Sun Tian merasa bahwa dia akhirnya mengalahkan Ye Chong kali ini. Chen Yaoyao memandang Ye Chong dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, untuk sesaat, aku bahkan mempercayai Ye Chong dan merasa bahwa villa ini benar-benar milik Ye Chong. Tapi sekarang, sepertinya Ye Chong masih sesumbar. Sebagian besar gambaran hebat yang dia bangun untuk Ye Chong runtuh dalam sekejap. Chen Yaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu sangat mengecewakanku. Tidak masalah jika kamu miskin. Tapi mengapa kamu perlu mengatakan kata-kata sebesar itu? Apa yang akan terjadi jika kamu terekspos sekarang? Jika kamu tidak bisa turun dari panggung untuk membalas, bukan, tidak bisakah kamu tetap rendah hati?" Bagaimana Ye Chong bisa memperhatikan kekecewaan Chen Yaoyao? Sebaliknya, Chen Feifei mendengus dan berdiri untuk membela Ye Chong. Berkata, "Saya percaya teman sekelas Ye, dia bilang kuncinya tidak ada padanya dan mengatakan villa itu miliknya, jadi itu miliknya." Faktanya, Chen Feifei berdiri untuk membela Ye Chong, berbicara mewakili Ye Chong. Hanya untuk melindungi Ye Chong, dalam hati Chen Feifei, dia sebenarnya tidak terlalu percaya pada Ye Chong. Lagi pula, Ye Chong baru saja tiba di kota Hong Kong belum lama ini, jadi agak tidak bisa diandalkan untuk mengatakan bahwa villa ini milik Ye Chong. Chen Kai tersenyum dan berkata, "Kampus Universitas Chen cantik, mengapa kamu belum mengerti? Sepertinya kamu telah sangat tertipu." Banyak siswa tidak tahu harus berkata apa saat ini. Baik Ziqiao maupun Mei Jia tidak berbicara. Ye Chong baru saja berbohong besar, mengatakan bahwa villa itu miliknya, dan sekarang dia tidak bisa masuk. Ini sendiri sudah cukup memalukan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menertawakannya. Namun, Ye Chong benar-benar menyelamatkan mereka sekarang. Dan lagi pula, Ye Chong mengenal orang yang begitu kuat. Siapa yang akan menertawakan Ye Chong? Mereka tidak seperti Sun Tian yang kehilangan akal sehat karena cemburu, juga tidak bodoh seperti Chen Kai. Jadi, kecuali Sun Tian dan Chen Kai, tidak ada yang menertawakan Ye Chong, dan semua orang diam dalam pemahaman diam-diam. Pada saat ini, telepon Ye Chong berdering, dan itu adalah panggilan Huang Zi. Ye Chong menjawab telepon dan mendengar suara manis Huang Zi di sisi lain. "Tuan Ye, saya Huang Zi. Apakah Anda pergi untuk tinggal di villa hari ini? Saya lupa 2 hari ini. Saya harus membantu Anda pasang sidik jari di pintu. Maafkan aku." "Baiklah, bisakah kamu menungguku? Hanya butuh 10 menit. Aku akan pergi sekarang dan mengirimimu kartu kunci. Selain itu, mobilmu masih di sana, di halaman kami. Aku juga akan mengendarainya untukmu." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Oke." Mobil yang diberikan Huang Xishan kepada Ye Chong sebelumnya selalu disimpan di rumah Huang, jadi dia keluar kali ini, dan tidak terbuka. Tampaknya keluarga Huang telah mengatur orang untuk berjaga di sekitar villa. Begitu Ye Chong datang, pihak lain akan mengetahuinya. Ye Chong menutup telepon, dan Sun Tian mencibir, "Bisakah menjawab telepon menghilangkan rasa malunya? Karena kita tidak bisa masuk. Ayo kembali ke sekolah, tujuannya telah tercapai, dan yang tersisa hanyalah." Kembali dan terus menertawakan Ye Chong. Chen Feifei memandang Ye Chong saat ini, jelas menanyakan pendapat Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Chen Feifei, "Tunggu 10 menit lagi, kuncinya akan segera dikirimkan." Sun Tian tertawa lagi, "Ye Chong, apakah kamu masih selesai? Tunggu 10 menit lagi dan kuncinya akan dikirimkan? Oke, mari kita tunggu selama 10 menit hari ini dan lihat betapa malunya kamu jika kuncinya tidak dikirimkan." "Benar, teman sekelas Ye. Jika kuncinya tidak dikirimkan, kamu akan sangat malu. Menyenangkan bagimu bermain seperti ini." Hahaha, Chen Kai tertawa. Chen Yaoyao juga berkata dengan marah, "Ye Chong, kamu benar-benar pandai menyombongkan diri.
Sun Tian berkata dengan bangga, "Ye Chong, sampai sekarang, kamu masih belum mengakui bahwa kamu tidak punya villa. Villa di sini, bahkan bagiku, Sun Tian, bahkan jika kamu ingin membeli sesuatu yang aku bahkan tidak mampu membelinya, tidak memalukan jika kamu tidak mampu membelinya, haha." Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan Sun Tian, dia hanya berjalan ke pohon terdekat dan bersandar di pohon itu dengan santai. Chen Feifei mengikuti dan berjalan di samping Ye Chong, terlihat berperilaku sangat baik. Yi Kuyue. Sun Tian membuka matanya dan merasa lebih tidak bahagia saat melihat Chen Feifei mempercayai Ye Chong. "Oke, bajingan, aku akan menunggu 10 menit dan melihat bagaimana aku mengeksposmu dalam 10 menit, gumam Sun Tian. Chen Yaoyao juga menggelengkan kepalanya, terlihat tidak senang. Semua siswa juga senang tinggal di sini sebentar dan menikmati pemandangan sekitar. Saat ini hari sudah semakin larut, bulan dan bintang sudah jarang terlihat, dan jauh dari hiruk-pikuk lampu kota, ketika Anda melihat ke atas, Anda bisa melihat langit penuh bintang. Di atas mereka ada Bima Sakti yang berkelap-kelip. Anda dapat dengan jelas melihat bintang-bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya dan Bima Sakti melintasi langit, yang sangat mengejutkan dan indah. Sun Tian sedang tidak mood untuk menikmati pemandangan yang indah, jadi dia hanya melihat arlojinya. Waktu berlalu menit demi menit, dan itu hampir 10 menit. Suasana hati Sun Tian menjadi semakin gembira. Ye Chong sedang mencari tamparan di wajahnya hari ini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Segera, 10 menit tiba. Sun Tian terkekeh dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk memberikanmu kunci? Sebenarnya, kamu cukup baik, tidak masalah jika kamu sedikit miskin. Mengapa repot-repot membual seperti ini? Haha, kamu. Juga, tahukah kamu, asal-usul seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kamu tidak bisa memilih, kamu ditakdirkan menjadi peramal yang malang. Kamu harus menyadari kenyataan. Apakah kamu masih berusaha untuk menjadi seperti itu, seperti saya, Sun Tian?" Sebelum Sun Tian selesai berbicara, pada saat itu, tiba-tiba saya mendengar dengungan mobil sport di kegelapan tak jauh dari situ. Mengikuti dari dekat, sebuah mobil sport mewah berwarna perak gelap berhenti di depan semua orang. Kemudian, sebelum semua orang sempat terkejut, seorang wanita cantik keluar dari mobil sport tersebut. Orang yang turun dari mobil tidak lain adalah Huang Zi, wanita tertua dari keluarga Huang di kota Hong Kong. Ketika Huang Zi, yang berpakaian segar dan cantik, muncul di depan semua orang kembali terkejut. Penampilan Huang Zi tidak kalah dengan kecantikan Universitas Chen mereka. Namun, Huang Zi dan Chen Feifei adalah dua tipe wanita cantik. Huang Zi termasuk dalam gaya dewasa, meskipun dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Chen Feifei. Dia berpakaian sangat dewasa dan mengejar selera mode dalam pakaiannya. Gaun Chen Feifei bahkan lebih murni. Semua orang sudah terbiasa dengan gaya Chen Feifei. Dan ketika mereka sesekali melihat Huang Zi yang liar, mereka semua terpesona oleh Huang Zi dan ngiler. Kemudian, Huang Zi berjalan ke arah Ye Chong di tengah tatapan terkejut semua orang. Dia berkata kepada Ye Chong dengan hormat, "Tuan Ye, saya minta maaf, saya lupa mengirimi Anda kunci villa. Kakek bahkan memarahi saya dan meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda. Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan?" Kata Huang Zi sambil menjulurkan lidahnya dan bertingkah genit. Tentu saja Ye Chong tidak mempedulikan hal ini dan hanya mengangkat bahu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka kembali tercengang. Semua orang berpikir, Nima Ye Chong ini benar-benar bukan manusia biasa. Chen Feifei sudah cukup cantik, tapi sekarang seorang gadis mobil muncul tanpa bisa dijelaskan dan bertindak genit terhadap Ye Chong. Sungguh tak tertahankan melihat wajahnya yang menawan. Manusia fana ini tidak dapat lagi memahami operasi Ye Chong,
dan tercengang hanya dengan melihatnya. Ketika Chen Feifei melihat sikap Huang Zi terhadap Ye Chong, rasa cemburu langsung melonjak ke dalam hatinya. Siapa ini? Chen Feifei sengaja mendekati Ye Chong dan bertanya. Ye Chong menyentuh hidungnya, "Ya, temanku." Huang Zi melirik Chen Feifei dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah ini pacarmu? Dia sangat cantik." Semua orang bisa dengan jelas mengatakan itu di mulut Huang Zi. Nadanya juga mengandung banyak permusuhan. Mereka tercengang. Apakah dua wanita cantik ini bersaing untuk Ye Chong? Ye Chong mengambil kartu kunci yang diberikan Huang Zi kepadanya, dan kemudian berkata kepada Huang Zi, "Oke, aku baik-baik saja sekarang." Huang Zi mengangguk dan berkata dengan sadar, "Oke, kalau begitu aku akan pergi." Pada adegan ini, mereka menonton mulai meragukan kehidupan. Wanita cantik seperti itu bisa datang dengan tanda sekecil apapun, tetapi pergi dengan tanda sekecil apapun. Sama seperti seorang pembantu, bisakah dia benar-benar menjadi pembantu keluarga Ye Chong? Huang Zizi hendak pergi ketika dia teringat sesuatu dan berkata kepada Ye Chong, "Oh, omong-omong, Tuan Ye, saya akan meninggalkan mobil Anda di sini, jadi saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan saja untuk menghubungi saya." Mendengar ini, Sun Tian dan yang lainnya tercengang. Warna kuning dan ungu begitu mencolok sehingga mereka hanya melihat kuning dan ungu dan lupa melihat mobil spotnya. Setelah Huang Zi mengatakan ini, semua orang melihat ke mobil. Beberapa orang yang tahu banyak tentang mobil dapat mengatakan bahwa ini bukan mobil biasa, ini mungkin mobil termahal di Hong Kong. Mobil ini, apakah milik Ye Chong? Sun Tian benar-benar tertipu. Bukankah dia mengatakan bahwa Ye Chong tidak punya mobil? Bagaimana dengan orang-orang miskin yang Anda janjikan? Kami sepakat bahwa kami tidak punya mobil. Sekarang sepertinya Ye Chong tidak punya mobil. Yang dia punya adalah mobil termahal di Hong Kong. Tidak hanya Sun Tian, tetapi yang lain sekali lagi tercengang. Baru pada saat itulah Sun Tian tahu bahwa dia mungkin telah ditipu oleh Ye Chong lagi. Pada saat ini, Ye Chong bertanya kepada Huang Zi, "Bagaimana kabarmu kembali? Mengapa kamu tidak mengendarai mobilku kembali dulu?" Huang Zi berkata sambil tersenyum, "Terima kasih. Tidak, Tuan Ye, ini mobilmu. Dalam kasus kami sudah lama sekali di sini, dan kali ini saya membawanya ke sini khusus untuk Anda. Saya akan naik taksi kembali saja. Ucapkan selamat tinggal kepada Tuan Ye." Dengan itu, Huang Zi berjalan pergi. Tentu saja Ye Chong tidak percaya Huang Zi akan naik taksi pulang. Diperkirakan mobil keluarga Huang sudah diparkir di suatu tempat yang tidak terlihat. Oleh karena itu, Ye Chong mengabaikannya dan membiarkan Huang Zi pergi sendiri. Tapi semua orang mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Huang Zi sebelum pergi. Mereka kini yakin bahwa mobil sport super mewah ini milik Ye Chong. Kemudian, Ye Chong mengambil kartu kunci dan berkata kepada Chen Feifei, "Ayo pergi." Chen Feifei juga sedikit terkejut. Meskipun dia masih cemburu, dia tetap mengikuti Ye Chong. Ye Chong berjalan ke pintu villa dan membuka pintu villa dengan kartu kunci. Terdengar bunyi ding yang menandakan bahwa pintu berhasil dibuka, dan sistem rumah pintar seluruh villa segera menyala. Suara wanita yang lembut berkata, "Guru, selamat datang di rumah. Ini adalah sistem rumah pintar tercanggih di dunia." Kemudian, Ye Chong membuka pintu, kembali menatap Sun Tian, dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin masuk berkunjung? Tidakkah kamu ingin melihat villa yang tidak mampu kamu beli?" Sun Tian tertegun saat itu juga apa yang baru saja dia katakan. Kalimat itu sepertinya masih terngiang-ngiang di telinga saya. Jika saya Sun Tian tidak mampu membeli sesuatu, sayang sekali jika Anda tidak mampu. Saya, Sun Tian, tidak mampu membeli villa ini meskipun saya menginginkannya. Kata-kata ini seperti tamparan keras, menamparkan wajah Sun Tian. Saat ini, wajah Sun Tian sangat panas.
dia ingin menertawakan Ye Chong sekarang. Tapi sekarang wajahnya ditampar lagi oleh Ye Chong. Ternyata kekayaan Ye Chong berada di luar imajinasinya. Belum lagi dia, bahkan seluruh keluarga Sun pun tidak bisa membayangkannya. Memikirkan hal ini, Sun Tian akhirnya merasa seperti sedang dibodohi. Marah tapi tidak berdaya, dia ingin menginjak Ye Chong sepanjang waktu. Tapi Ye Chong bahkan tidak memperhatikan Sun Tian, dan menyiksa Sun Tian sepenuhnya. Sun Tian merasa sangat malu dan berdiri tak bergerak. Chen Kai, yang berada di sebelahnya, akhirnya sadar saat ini. Dia tidak mengerti mengapa dia melawan Ye Chong dan mengapa dia membantu Sun Tian. Sepertinya ada ide di benaknya yang belum berubah. Dia selalu merasa Sun Tian harus lebih kuat dari Ye Chong, jadi dia memihak Sun Tian. Dia memilih untuk tidak mempercayai Ye Chong lagi. Dan ternyata dia salah lagi. Chen Kai diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Tapi sayangnya sekarang sudah terlambat. Ye Chong benar-benar punya villa. Chen Yaoyao berpikir dalam hati. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia merasa lebih malu. Pada saat ini, Mei Jia dan Ziqiao sangat senang karena mereka tidak berdiri di sisi berlawanan dari Ye Chong dan mengatakan apapun. Sekarang Mei Jia menjadi orang yang paling positif. Dia tersenyum dan berkata, "Alangkah baiknya mengagumi villa teman sekelas Ye. Aku belum pernah melihat villa seindah milik teman sekelas Ye. Kali ini, aku ingin melihat lebih dekat." Setelah mengatakan itu, Mei Jia dan Ziqiao memimpin. Setelah masuk, siswa lain pasti penasaran dan masuk, dan melihat Mei Jia dan teman sekelas lainnya memasuki villa Ye Chong dengan tidak hati-hati. Chen Yaoyao sangat cemburu, tapi itu semua adalah pilihannya sendiri. Jika dia lebih baik pada Ye Chong saat itu, mungkin dialah yang menemani Ye Chong sekarang. Chen Yaoyao berpikir dengan kesal, sementara Sun Tian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ye Chong sangat keji karena menipu dia dengan sangat menyedihkan. Kali ini dia terlalu malu untuk melihat siapapun di sekolah. Villa ini awalnya didekorasi dengan baik, sangat mewah dan indah. Sistem cerdas rumah dapat menyalakan lampu secara otomatis, menutup tirai, memanaskan pemanas air sesuai waktu, dan dapat memberikan instruksi apapun sesuai dengan suara Ye Chong. Selain itu, semua perabotan, koper, pakaian, dan perlengkapan tidur sudah siap, sehingga Anda benar-benar bisa beraktivitas dengan membawa tas. Keluarga Huang bahkan menyiapkan pakaian dalam Ye Chong. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Huang sangat bijaksana dan sangat memikirkan hal ini. Pakaian yang disiapkan oleh keluarga Huang untuk Ye Chong berasal dari merek termewah di dunia. Banyak siswa yang terkesima setelah melihatnya. Ini adalah pakaian yang tidak mampu dibeli oleh siapapun. Jika Ye Chong mengenakan pakaian ini untuk pergi ke sekolah, saya khawatir Sun Tian pun tidak akan berani meremehkan Ye Chong sejak awal. 10 menit kemudian, para siswa keluar dari villa Ye Chong satu demi satu dengan ekspresi iri. Mereka iri pada Ye Chong karena memiliki villa yang begitu besar, mewah dan indah, dan bahkan lebih iri lagi pada kecantikan Universitas Chen karena tinggal di sini. Adapun apa yang akan terjadi pada malam hari, mereka tidak tahu, tapi mereka bisa membayangkannya. Teman-teman sekelasnya pergi satu demi satu. Yang pertama pergi adalah Sun Tian, Chen Kai dan Chen Yaoyao. Setelah Chen Feifei mencuci pakaiannya, dia mengenakan pakaian baru Ye Chong. Ada banyak kamar kosong di villa. Dan Chen Feifei tinggal di kamar sebelah Ye Chong. Setiap kamar telah dibersihkan oleh keluarga Huang dan didekorasi dengan sangat nyaman dengan spray dan tempat tidur yang lembut. Saat ini, Chen Feifei sedang berbaring di spray. Wajah cantiknya sedikit merah. Dia ingat ketika dia masih di sekolah menengah, dia pernah memikat Ye Chong. Hanya saja saat itu saya belum mengerti apa-apa, saya masih anak-anak. Apalagi guru Ye saat itu hanya menganggapnya sebagai seorang anak.
Tapi sekarang, Guru Ye telah menjadi teman sekelas Ye. Mereka berasal dari generasi yang sama. Saat ini, Chen Feifei bertanya-tanya apakah dia harus mencoba merayu Ye Chong lagi. Mungkin dia bisa berhasil kali ini. Saat dia memikirkannya, Chen Feifei tiba-tiba merasakan mengapa dia memikirkan hal-hal ini, dan tubuhnya terasa sedikit panas. Dia segera menutupi kepalanya dengan selimut, merasa sangat malu. Dan sementara Chen Feifei merasa malu di sini, Ye Chong di kamar sebelah sedang berbaring di tempat tidur dan menjawab panggilan telepon. Peneleponnya tidak lain adalah Zhao Sanhe, pemimpin saluran pertama, Guru Linlong, Macan Tutul dan lainnya, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Biasanya ketika sesuatu terjadi, Zhao Sanhe akan menyampaikan berita tersebut kepada Ye Chong melalui Linlong dan lainnya, dan jarang meneleponnya secara pribadi. Ye Chong mengambil telepon. Apakah itu Xiao Ye? Suara Zhao Sanhe terdengar kaya dan agak agung. Ini aku, Guru Zhao terlambat mencariku. Apakah ada yang salah? Tanya Ye Chong. Zhao Sanhe tersenyum dan berkata, haha, itu saja, Tuan Zhao, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Guru Zhao, tolong bicara, kata Ye Chong. Zhao Sanhe berkata, ini tentang keluarga tersembunyi. Mendengar ini, Ye Chong sedikit mengernyit. Urusan keluarga tersembunyi sudah relatif sensitif. Dan sekarang Zhao Sanhe secara pribadi menelepon untuk memberitahu mereka, yang cukup untuk menjelaskan, masalah ini tidak sederhana dan bisa jadi rumit. Kemudian, Zhao Sanhe menceritakan keseluruhan ceritanya. Xiao Ye, kamu juga tahu bahwa ada beberapa tanda pemulihan spiritual di bumi baru-baru ini, dan keluarga dunia tersembunyi yang awalnya tersembunyi di mana-mana mulai bergerak. Pada masa-masa awal, keluarga dunia tersembunyi tidak datang keluar secara langsung. Pada awalnya, mereka hanya mengirimkan keluarga afiliasinya untuk mengambil tindakan, yaitu kekuatan yang disebut keluarga semi tersembunyi oleh saluran pertama. Namun, berita yang baru diterima oleh saluran pertama adalah bahwa ada sudah menjadi keluarga yang benar-benar tersembunyi. Sekarang aksinya telah dimulai, dan tujuan pertamanya adalah kota Hong Kong. Kota pelabuhan, Ye Chong mengerutkan kening. Zhao Sanhe melanjutkan, ya, meskipun masih belum jelas apa yang akan mereka lakukan di kota Hong Kong, tampaknya mereka memiliki gagasan berbeda tentang sebidang tanah di kota Hong Kong ini. Kota Hong Kong saat ini, meskipun di permukaan tenang, tapi pusaran kekuatan besar telah terbentuk dalam kegelapan. Ye Chong awalnya memilih tempat ini untuk tetap anonim karena dia awalnya ingin menghindari pusat perhatian, tapi sekarang, dia sekali lagi berada di tengah pusaran air, bersambung.